Para pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel yang diperjuangkan dan dibangun untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga untuk bersama-sama belajar sepanjang hayat. Nah, kita belajar kali ini bersama narasumber kita yang istimewa. Tapi sebelum menyapa narasumber kita, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita ini berada di episode ketiga, akan belajar mengenai ajaran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, kali ini tema khususnya adalah pendidikan budi pekerti. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo. Beliau sudah punya pengalaman di birokrasi di bidang akademik, pernah menjadi rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan juga menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Belmawa Kementerian Ristek Dikti, dan juga banyak mengabdi pada saat itu menjadi Wakil Rektor bidang keuangan pada zaman saya menjadi rektor. Jadi beliau adalah sahabat kami terdekat ketika kita berorkestra memimpin Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sekarang beliau adalah guru besar di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Prof. Sami-sami, Sehat Prof. selalu. Amin. Kita harus sehat, dan kita sudah berada di episode ketiga. Episode pertama, kedua kita berbicara mengenai hakikat pendidikan, filsafat pendidikan Ki Hajar, dan juga Merdeka Belajar, dan seluk-beluk mengenai pendidikan di masyarakat, juga keluarga dan sekolah. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai pendidikan budi pekerti yang saat sekarang dikembangkan menjadi pendidikan karakter. Bagaimana konsepnya Ki Hajar, Prof? Oh. Baik, matur nuwun Prof Yanto. Sebagaimana kita diskusikan di pertemuan pertama filsafat pendidikan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar itu adalah untuk keadaban, Prof. Keadaban itu berarti mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang budi luhur. Jadi kuncinya itu di keluhuran budi, Prof. Ya. Nah, Ki Hajar itu kalau sekarang kita kenal dengan pendidikan karakter, ya, beliau itu menyampaikan tentang pendidikan budi pekerti. Ya. Nah, beliau itu mengupas secara khusus ilmu adab. Nah, ilmu adab itu adalah ya sama dengan etika, ilmu keluhuran budi. Ya, ilmu-ilmu yang untuk kebaikan keluhuran budi. Meskipun etika itu adalah perilaku baik buruk, tapi yang diajarkan itu yang baik-baik, Prof. Jadi tidak ada harus menghindari ini, menghindari itu, nggak ada. Tetapi bagaimana menanamkan budi pekerti atau keluhuran budi pada anak-anak kita, Prof. Ya. Saya ada, Prof, ada satu untuk pembanding aja ya, Prof, ya. Sajak Samuel, ya, ini beliau ini adalah penulis dari Skotlandia, ya, tahun sekitar abad 19, ya. Ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar. Saya baca ya, Prof. Ya, oke. Tabur sebuah pikiran, maka kamu akan menuai tindakan. Tabur sebuah tindakan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Tabur sebuah kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Tabur sebuah karakter, maka kamu akan menuai takdir. Ini kan seiring, Prof. Ya. Jadi kuncinya ada 4 ya, Prof. Ya. Ya. Pertama adalah tindakan, kemudian kedua itu adalah kebiasaan, ya. Lalu yang ketiga itu penanaman karakter. Nah, yang keempat ini sudah menjadi milik manusia, tentu saja karakter itu. Nah, ini penulis Skotlandia,
Oh itu ya, itu Ya, yang penulis Samuel bukan dia. Ismail. Ya, Oke. ya, ya. Dan Beliau juga menulis buku tentang pendidikan karakter itu, Prof. ya. Ya, Lalu bandingannya dengan ajaran Ki Hajar apa itu tadi? ya. Nah, ajaran Ki Hajar itu yang pernah kita diskusikan, Hmm. ngerti, ngerasa, dan lakon itu, Prof. Oh ya 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 ya. Ya, itu kan Dan sebenarnya melakukan. Kemudian kalau kita melakukan maka akan memenuhi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi milik kan, Prof. Ya. Nah, nah, karakter itu harus dibangun seperti itu. Budi pekerti harus dibangun seperti itu. Jadi tidak cukup kita itu ceramah atau ajaran. Ya, bahkan Ki Hajar itu secara tegas menyampaikan bahwa pendidikan budi pekerti itu bukanlah pemberian kuliah atau ceramah-ceramah tentang hidup kejiwaan ya atau keberadaban manusia ya atau keharusan memberi penjelasan budi pekerti secara luas dan mendalam, tetapi adalah tindakan nyata. Ya, ini kan seiring ya, Prof. jadi yang tiga tadi niteni, ngerteni, ngelakoni, Pak Tris. J, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Ya, Oke. itu ya ada konsep lain yang diteni, tapi yang ini ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ya, Oke. ya. Nah, Saya artinya bandingkan satu lagi, Prof. Ya, ya. ya. Apa yang disampaikan oleh Magnus Susino, saya kira peran Magnus Susino, Prof Yanto kenal ya, ini Ya. filsafat, ya, beliau filsafat Timur, banyak meneliti tentang etnis Indonesia, ya, Hmm. bahwa ajaran moral itu adalah bagaimana manusia harus hidup. Ya. Hmm. Kata moral pada hakikatnya baik buruknya manusia sebagai manusia, bukan atributnya. Jadi pendidikan karakter atau moral itu melekat pada orangnya. Itu menurut Oke. Magnus, Prof. Ya. Nah, bidang moral itu bisa dilihat dari kebaikan sebagai manusia. Ya, bukan jabatan-jabatannya. Jadi menekankan adalah Ya. karakter itu melekat pada orang, pada personal, Prof. Hmm. Ya, gitu ya. Artinya kalau begitu, ini membiasakan dalam arti kelakoni itu sangat penting dalam pendidikan budi pekerti, Prof ya. Itu kan Betul. tidak boleh siswa itu hanya tahu. Karena kan kalau Thomas Likuna kan yang ada moral knowing, moral feeling, moral action itu kan sama dengan ngerti, ngeroso, kelakoni. Roso dan lakoni. Iya, betul. Kan Betul. mirip dan bahkan mungkin Ki Hajar lebih duluan daripada Thomas Likuna mungkin Ya, merumuskannya itu. ya. Gimana caranya untuk membumikan bahwa siswa ngerti, ngerosok, ngelakoni. Itu yang penting gurunya dulu atau siswanya dulu atau kedua-duanya. Gimana? Menurut saya dua-duanya, Prof. Iya. Iya. Soalnya kan maaf ya, ada beberapa kasus guru itu juga kadang mencoreng kita ya. Ya, Heeh. sehingga ya kita bersama-sama saja dan jangan jangan jadi pelajaran lah, Prof. Tapi jadi apa ya, sesuatu yang tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan guru terus memantau anak-anak kita dan tentu harus memberi contoh ya, tidak hanya tuturian dayani tapi juga harus ingat sosung telodo ya. Dan dalam keseharian di sekolah, nah itu saya kira waktu yang tepat untuk menanamkan kebiasaan, kemudian disertai pesan-pesan atau tugas ya, Prof. Tugas di rumah ya, kemudian nanti apa yang dikerjakan dilaporkan Ya. ya untuk menyampaikan bahwa anak-anak kita itu sudah melakukan sesuatu. Ya Hmm. perlu, kalau perlu ya di video, Bro. Ya, Di ya. video ketika bagaimana komunikasi yang terbangun di rumah di video lalu dibawa ke kelas dibahas bersama gitu. Ya, Iya, iya. Dan gitu. karena Ya, guru itu merupakan model, jadi ya betul. dalam kelas yang Engarso Sung Tulodo, misalkan saja, Ya. dalam kerangka pendidikan mengerti, saya kira mutlak sebenarnya. Guru itu nggak boleh merokok di kampus. Setuju nggak, Prof? Setuju kalau saya. Ya itu kan bagian dari kebersihan juga loh, Bro. Ya, Kebersihan lingkungan, kesehatan gitu loh. Jadi harus harus memang berperilaku seperti itu gitu, Bro. Ya. ya. Kalau zaman dulu tuh, Bro, kalau kita baca buku ya, Hmm. itu bagaimana anak-anak itu pada guru itu begitu sopannya ya, Hmm. taat ya. Kalau konon kalau guru bawa sepeda ya Ya, sampai ya. di sekolah itu
itu berebut itu untuk Ya, membawakan tas dan ya, ya, markir ya, sepedanya. ya. Berarti kan Saya luar lakukan. biasa itu kan perilaku langsung ya Prof itu ya. Ya, itu saya lakukan itu, Prof. Itu Oh saya ya. jemput guru dari kejauhan gitu, karena gurunya memang juga sengaja mungkin bahwa dia turun dari sepeda itu agak jauh dari sekolah, biar anak-anaknya itu punya kesempatan ngerubuti, jemput, ngiring itu. Itu saya kira perilaku yang baik, yang mulia. Tapi Ya. sekarang nggak ada itu. Ya, ya, tapi saya menangkap paling tidak budaya salaman ya. Ya, Jadi guru itu di depan kelas, kemudian salaman, atau kalau guru piket ya di pintu gerbang, ya menyapa. Saya kira ini bagian dari menghangatkan hubungan antara sekolah, antara guru dengan siswa itu, Prof. ya saya kira. Iya penting itu. Tegur sapa, anak-anak Ya, itu merasa diperhatikan, care, karena itu kan bagian dari misalkan saja aspek ngerosok. Bagaimana guru bisa merasakan kondisi siswa, bagaimana guru misalkan bisa memberikan contoh bahwa hubungan dengan siswa itu tidak ada jarak. Kalau ada jarak, saya kira murid pun tidak akan bisa belajar dengan baik. Saya kira itu. ya, Nah, ya. pengalaman Prof. Tresno apa itu? Zaman kecil ketika belajar Kalau dengan Ya, kalau guru. saya sebenarnya sudah tidak begitu lekat ya, tetapi hormat atau kedekatan dengan rasa hormat ke guru itu masih cukup tinggi. Ya, di dalam budaya Jawa itu kan ada Prof, intinya kan rasa hormat, ya, kemudian kasih sayang, ya, dua ini melekat. Nah, ini sebenarnya kan bisa bisa menjadi bekal ya untuk kawan-kawan guru di sekolah ya untuk saling menghormati, kasih sayang. Nah, itu akhirnya mendekatkan antara hubungan guru dan siswa ya dan juga saya kira contoh bagaimana kita berbudi pekerti luhur sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu, Prof. Ya. Ya, ya. Tentu Ada saja. 4 Prof. Mungkin bisa agak teori sedikit tapi nggak apa-apa ya, Prof ya. Ya, Ya. gimana? Ya. Ya, jadi menurut Ki Hajar itu ada 4 metode dalam pendidikan budi pekerti. Jadi Hmm. yang pertama itu adalah syariat. Nah, Hmm. syariat itu sebenarnya ya ngerti ya. Jadi Ya. hakikat mengetahui Syariat. tentang Ya. ya syariat itu kan Hmm. hakikat kan, berbicara hakikat. Jadi pembiasaan bertingkah laku itu cocok untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu harus dibiasakan. Hmm. Ya, Ya. sama dengan puisi yang saya baca dari Samuel tadi, itu Hmm. sebenarnya adalah membiasakan gitu. Ya. Lalu yang kedua tingkat yang di atasnya itu setelah syariat itu adalah hakikat. Oke, Nah, Kak. kalau Ya. hakikat itu ya ontologi, Bro. Kalau Oh ya, hakikat itu. ontologi. Jadi apa sih itu? Kalau dia ngeroso ya, apa maaf ngerti. Ya, Hmm. itu bicara hakikat. Hmm. Ya. Nah, hakikat itu sudah mulai anak-anak akil balik ya. Akil balik itu sudah kita ajak untuk mengetahui hakikat atau ontologinya. Hmm. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tarikat. Nah, kalau tarikat itu perbuatan, perilaku. Hmm. Jadi ngelakoni yang sudah kita Di lakukan. aksiologi Dan itu itu mungkin sudah dalam filsafat. ini sudah aksiologi, tidak Hmm. sekedar epistemologi. Jadi sudah melakukan. Ya, kemudian yang keempat itu adalah makrifat. Jadi sudah benar-benar jadi milik. Nah, Oke. guru ini ya dalam tingkatan makrifat ini kan, Prof. Ya. Oh ya, ya, Nah, ya. jadi sudah menjadi miliknya sebarang yang dilakukan itu ya mencerminkan budi pekerti luhur. Oke. Gitu. Dan Ya, ini ketika mungkin untuk makrifat, tambahan pengetahuan, Prof. Ya, ya, ketika sudah pada tahap makrifat, itu orang ya, kalau misalkan missing dari sesuatu yang harusnya dilakukan tidak dilakukan, harus ada penyesalan itu. Oh, ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Kan begitu kalau sudah menyatu dalam ya, dirinya. Ya kan? ya. Ya, itu yang berbicara norma, Prof. Hmm. Norma moral yang berbicara. Ya. Dan itu masyarakat. Hmm. Ya, masyarakat sanksinya sanksi moral kan. Dan Ya. itu lebih berat daripada dihukum fisik kan, Prof. Sanksi Ya, moral itu. betul. Ya, Ya. iya. Karena Kan. akan jadi pembicaraan anu banyak orang itu kan. Ya, Ya, itu. ya. Halo. Ya, ya. Kalau pesan ke siswa gimana, Prof? Eh, Terkait dengan budi pekerti luhur, di apakah dia di sekolah berhadapan
dengan situasi sekolah, dengan situasi keluarga, masyarakat, gimana? Pesannya apa? Ya, saya kok cenderung bagaimana atmosfer sekolah itu dibangun, Rob. Ya, Di atmosfer sekolah itu dibangun, sopan santun, ya, kemudian mengembangkan nilai-nilai luhur itu dibangun. Ya. Nah dari situ kalau atmosfernya itu sudah terbentuk, maka anak-anak kita itu masuk pada atmosfer yang budi pekerti luhur, sehingga mau tidak mau anak-anak kita itu masuk dalam apa ya, dalam kancah untuk melakukan sesuatu ya secara menerapkan nilai-nilai luhur itu, dan itu akan tertanam pada diri anak-anak kita ya. Dan semakin dasar itu kan semakin Prof, ya, semakin menjadi pembentuk karakter kan Prof ya, akan diingat akan gitu ya. ya, Jadi bagaimana kita membangun atmosfer budi luhur di sekolah Prof ya, ya, apalagi di rumah ya. Di ya, rumah saya kira juga pesan untuk para orang tua yang menonton YouTube Propianto ini, channel Propianto ini saya kira selain ingat sosung tulodo ya, ing madya mangun karso tuturian dayani ini, maka atmosfer budi pekerti di rumah itu juga harus kita bangun ya, ya, kita bangun sehingga anak-anak kita itu masuk di situ. Ada pengalaman Prof, penelitian saya sudah lama ya, tahun ya, 90-an itu bagaimana menanamkan pendidikan budi pekerti lewat unggah-ungguh basa atau tata krama bahasa Jawa, bahwa keluarga yang menggunakan tipe atau laras kromo, bahasa kromo ya, ya, ternyata bisa menanamkan budi pekerti luhur kepada anak-anaknya, karena akan menghindari konflik, Prof. Karena oke, kalau basa kromo itu nggak ada marah-marah, basa kromonya itu nggak ada. Ya panjenengan, misalnya ya panjenengan menika eh apa ya, panjenengan menika Anjay, boten sae lah, ya nggak ada. Ya. Jadi bahasa kromo itu sebenarnya eh, punya makna memperhalus budi pekerti juga, Bro. ya, 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 karena kita di Jogja atau di Jawa ya, ternyata unggah-ungguh basa namanya unggah-ungguh ya. Ini sangat berperan di rumah, Bro. Di rumah untuk pendidikan budi pekerti. ya, Ya. saya sepakat itu, bahasa. Sehingga saya menyayangkan anak-anak orang Jawa yang nggak bisa bahasa Jawa kehilangan bahasa ibunya itu. Itu juga menjadi keprihatinan UNESCO bahwa berpuluh-puluh bahasa ibu itu hilang dari kenyataan karena nggak pernah digunakan. Kalau bahasa Ya. Jawa halus digunakan di rumah, saya kira anak-anak itu memang punya budi pekerti yang halus. Saya merasakan itu. Tidak kemudian memandang levelingnya itu sama. Bukan berarti feodal. Tapi orang tua kan juga harus paham bahwa untuk menciptakan situasi yang positif untuk mengembangkan budi pekerti luhur itu ya harus demokratis, saya kira. Tut Wuryandayan itu tidak mentang-mentang jadi orang tua atau anaknya itu harus mengabdi dan tidak diapresiasi ketika dia berprestasi di kehidupan sehari-hari. Gimana, Bro? Ya, saya setuju, Prof. Jadi saya kira saya mengikuti Prof Yanto yang YouTube pendidikan bahasa ibu itu yang dengan UNESCO itu, dan kebetulan mantan Dirjen juga ya dengan Prof Ya, siapa itu yang Iskandar. ya, ya saya mengikuti itu. Jadi memang bahasa ini memiliki peran yang cukup besar, dan bahasa apapun pasti ada nilai sopan santun, Prof. Ya. Nah, jadi kalau saya dengan Prof Yanto nggak mungkin saya menggunakan kosakata minta untuk sesuatu. Prof, saya minta ini, nggak mungkin. Saya pasti menggunakan mohon. Prof, mohon kehadirannya gitu. Ya, Nggak ya, akan Prof Yanto minta hadir, tidak akan. ya, Pasti Prof Yanto mohon kehadirannya. Nah, kata minta mohon itu sebenarnya adalah kehalusan bahasa yang bernilai sopan santun, Prof. Bahasa Inggris juga sama kan, Prof? ya, Ya, jadi ya, ada kosakata tertentu yang menunjukkan sopan santun gitu loh. ya, Ya, betul. Ya, kalau bahasa Inggris selalu dikata would you please, itu kan ya, lebih menghargai satu. ya, Nah, ya, kira-kira oke lah. begitu, Prof. Ya, Baiklah, Prof. Resno, saya kira kita sudah memberi inspirasi kepada guru, orang tua, dan juga siswa supaya kita bisa membangun budi pekerti yang baik. Orang yang punya budi pekerti yang baik itu sudah 75% sukses dalam kehidupannya. Tapi kalau nggak punya budi pekerti yang baik dalam konteks
teori modern, soft skills misalnya, itu bermasalah. Terima kasih Prof atas kehadirannya di suyanto.id. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.